Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang Teorema Pitagoras. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu di sini kami akan memberikan sedikit materi tentang Teorema Pitagoras. Perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Perlu diingat, Teorema Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Perhatikan, di sini ada segitiga siku-siku yang sisinya yaitu A, B, dan C. Nah, sekarang terlebih dahulu kita akan menghitung panjang sisi A terlebih dahulu. Perhatikan, sisi A ini merupakan sisi terpanjang atau bukan? Ternyata bukan. Sisi terpanjangnya yaitu bagian C ini. Karena dia bukan sisi terpanjang, maka rumusnya nanti dikurang. Perhatikan, A sama dengan akar dari sisi terpanjang dikuadratkan, oke, C kuadrat dikurangkan dengan sisi yang lainnya juga dikuadratkan. Lalu, kalau kita ingin mencari panjang B, perhatikan B ini sisi terpanjang atau bukan? Ternyata juga bukan. Ingat sekali lagi, kalau yang ditanya bukan sisi terpanjang, maka rumusnya dikurang. Yaitu akar dari sisi terpanjang dikuadratkan, dikurangkan dengan sisi yang lainnya dikuadratkan. Lalu untuk sisi C, perhatikan. C ini karena dia sisi terpanjang, maka rumusnya ditambah. Perhatikan, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat sekali lagi, biar mudah untuk mengingat rumus ini, perhatikan. Kalau yang ditanya bukan sisi terpanjang, oke, maka rumusnya dikurang. Sedangkan kalau yang ditanya yaitu sisi terpanjang, maka rumusnya ditambah. Cuma itu saja bedanya. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, perhatikan di sini. Ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini kita akan menghitung panjang sisi X-nya. Sekarang perhatikan, sisi X ini merupakan sisi terpanjang atau bukan? Ternyata bukan. Sisi terpanjangnya di sini. Nah, karena dia bukan sisi terpanjang, maka rumusnya dikurang. Perhatikan rumusnya. X sama dengan sisi terpanjang, akar dari sisi terpanjang, berarti akar dari 5 kuadrat, dikurang dengan sisi yang lainnya juga dikuadratkan. Oke, sekali lagi. Kalau yang ditanya bukan sisi terpanjang, maka rumusnya dikurang. Sisi terpanjang kuadrat dikurangkan dengan sisi yang lainnya juga dikuadratkan. Sama dengan akar dari 5 kuadrat hasilnya 25, lalu dikurang 3 kuadrat hasilnya 9. Sama dengan akar dari 25 dikurang 9, kita peroleh hasilnya akar 16. Dan akar 16 itu nilainya sama dengan 4, dengan satuannya di sini yaitu cm. Maka panjang sisi X di sini yaitu 4 cm. Nah, ini dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Di sini kita akan mencari panjang sisi Y. Nah, sekarang perhatikan, sisi Y ini merupakan sisi terpanjang atau bukan? Ternyata bukan. Sisi terpanjangnya ada di bagian sini. Ini yang paling panjang. Nah, karena Y ini bukan sisi terpanjang, maka rumusnya dikurang. Perhatikan, Y sama dengan akar dari sisi terpanjang dikuadratkan. Berarti akar dari 10 kuadrat dikurangkan dengan 8 kuadrat. Sama dengan akar dari 10 kuadrat hasilnya 100, lalu dikurang 8 kuadrat hasilnya 64. Sama dengan akar dari 100 dikurang 64, kita peroleh hasilnya yaitu akar 36. Dan akar 36 itu nilainya sama dengan 6, dengan satuannya di sini yaitu cm. Nah, ini dia panjang dari sisi Y, yaitu 6 cm.
Lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soalnya bagian ketiga. Diberikan sebuah gambar segitiga siku-siku. Nah, kali ini kita akan menghitung panjang sisi Z. Kalau kita perhatikan di sini, sisi Z ini merupakan sisi terpanjang. Oke, sisi terpanjang dibandingkan dengan sisi yang lainnya. Karena dia sisi terpanjang, maka rumusnya ditambah. Z sama dengan akar dari 8 kodrat ditambah 6 kodrat. Sama dengan akar dari 8 kodrat hasilnya 64 lalu ditambah 6 kodrat hasilnya 36. Sama dengan akar dari 64 tambah 36 kita peroleh hasilnya di sini yaitu akar 100. Dan akar 100 itu nilainya sama dengan 10. Dengan satuannya di sini yaitu cm. Itu artinya panjang sisi Z di sini yaitu 10 cm. Nah, seperti inilah dia contoh soal untuk teorema Pythagoras. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.